Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Yoon Young. Ia dikisahkan sebagai seorang siswi SMA yang sangat rajin, bertanggung jawab, dan begitu menyayangi ibunya. Hal tersebut terlihat jelas ketika Yoon menemui sang ibu yang telah menunggunya di jalanan. Tak sampai di situ saja, rasa sayang Yoon yang begitu besar juga ditunjukkannya dengan selalu mengajari sang ibu berbicara. Mengingat ibunya merupakan tunarungu. Bahkan gadis itu juga sangat sabar dalam melatih ibunya untuk berbicara. Yoon dan ibunya hanya hidup berdua setelah kepergian sang ayah yang meninggal karena sakit. Namun hal itu juga yang menyisakan hutang menumpuk dengan tagihan biaya perawatan yang belum juga terselesaikan. Kondisi itulah yang mendorong Yoon untuk bekerja paruh waktu di sela-sela rutinitas sekolahnya. Terlebih ibunya juga memiliki penyakit asma yang semakin membuat gadis itu harus berpikir keras demi bisa memberikan kehidupan yang layak bagi sang ibu. Namun ternyata pengakuan tentang kerja paruh waktu hanyalah siasat Yoon semata. Karena faktanya ia justru sudah tidak sekolah lagi dan lebih memilih untuk bekerja penuh waktu demi bisa mendapatkan penghasilan lebih. Di sebuah kedai makan, kedekatan Yoon dan temannya juga tak luntur meski gadis itu sudah tak lagi sekolah. Hal itu terlihat dari teman-temannya yang masih suka berkumpul, bahkan memberikan perhatian yang begitu besar pada Yoon dengan terus menyemangati gadis itu agar tetap semangat dalam mengikuti tes seleksi pegawai pemerintahan sesuai dengan cita-cita Yoon. Sementara ibunya diketahui bekerja sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Di tempat itu juga sang ibu mengenal Kim yang juga menjadi rekan kerjanya. Kim diketahui sebagai pria yang baik dan selalu menaruh perhatian lebih pada ibu Yoon. Namun siapa sangka jika kebaikan itu justru dilatar belakangi karena perasaan Kim yang begitu mengagumi kecantikan anaknya, yaitu si Yoon. Ibu Yoon yang begitu polos nampaknya tidak terlalu menaruh curiga terhadap sikap baik Kim kepadanya. Hingga kemudian semua berubah ketika Kim tiba-tiba menyarankan agar Yoon segera dinikahkan dengannya. Mendengar pernyataan tersebut, ibu Yoon mulai merasa aneh. Terlebih Kim juga mengaku jika nantinya Yoon pasti akan selalu bahagia setiap malamnya jika gadis itu menikah dengannya. Sontak ibu Yoon pun meradang, seolah putrinya hanya dijadikan sebagai objek pemuas nafsu belaka. Ia pun lantas meluapkannya dengan menampar telak wajah rekan kerjanya itu hingga membuat kacamatanya menjadi rusak. Entah apa yang dipikirkan oleh Kim. Ia yang jelas-jelas mendapatkan penolakan dari ibu Yoon malah terkesan semakin bersemangat dalam mengejar gadis itu. Bahkan ia sampai mampir ke kedai tempat Yoon bekerja hanya untuk bisa memandangi kemolekan tubuh gadis itu. Kemudian Yoon yang sedang menyusuri jalanan pulang menuju ke rumahnya tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang pria yang langsung membekapnya dan dibawa ke tempat sepi. Ternyata pria tersebut adalah Kim yang tengah kesetanan dan baru saja selesai memperkaos Yoon. Yoon yang masih sangat syok lalu bangkit dan menyerang Kim dengan tanpa ampun. Namun malang bagi Yoon, ia yang seharusnya menjadi korban atas aksi pemerkosaan malah kini harus menjadi tersangka atas aksi penganiayaan terhadap Kim. Parahnya lagi, tidak adanya bukti dan kondisi Kim yang dinyatakan tewas justru membuat hukuman yang didapat Yoon semakin berat. Terlebih hukuman di sana juga tidak membenarkan adanya aksi pembelaan yang berujung pada pembunuhan. Atau dengan kata lain, apapun pembelaan yang dilontarkan Yoon tetap tidak akan merubah sedikit pun keputusan pengadilan. Walaupun nyatanya dia diperkaos. Alhasil Yoon pun harus menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Yoon yang seharusnya menjadi korban malah harus menjalani hukuman tersebut. Di dalam penjara, Yoon yang begitu lugu dan masih dirundung kesedihan kini harus mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, termasuk untuk membiasakan hari-harinya dengan napi di sana. Dalam selnya, Yoon yang menjadi tahanan paling muda cukup beruntung karena ia berhasil mendapat simpati dari napi lainnya. Namun tidak dengan Kyung Sok yang sangat galak dan terkesan memusuhi Yoon. Di hari berikutnya, aktivitas dimulai dengan sarapan pagi bersama dalam sel masing-masing.
Namun berbeda dengan yang lainnya, Yun yang masih depresi justru memilih untuk tidak menyantap makanannya satupun. Hingga kemudian salah satu napi wanita bernama Seunjae mulai memberikan nasihat pada napi baru itu, termasuk dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan. Napi tersebut mengatakan bahwa di dalam penjara mereka semua harus bekerja keras, dan tentunya sarapan menjadi bekal utama agar fisik tetap terjaga. Mendengar hal itu, Yun lalu menanyakan tentang pilihan pekerjaan yang tersedia di sana. Dan pada akhirnya ia pun tertarik untuk memilih bekerja di bengkel hanya karena penghasilannya yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Yun juga sempat menanyakan soal kostum tahanan yang dikenakan Seonsu karena memiliki warna yang berbeda di antara lainnya. Lalu teman sel lainnya yang bernama Rose menjelaskan bahwa kostum tahanan berwarna pink hanya diberikan pada napi teladan dan dinilai bagus dalam bekerja. Usai sarapan, aktivitas di hari itu pun dimulai, dan Yun menuju ke bengkel bersama dengan napi lainnya. Di tempat itu juga, ia kini mendapat panggilan sesuai dengan nomor narapidana yang dimilikinya, yaitu 2037. Menariknya, Yun yang masih sangat polos dengan lugunya menanyakan soal bayaran dari pekerjaan di sana. Sontak hal itu langsung memicu kemarahan petugas sipir yang ada di sana. Namun untungnya kondisi tersebut bisa diredam oleh Seonsu yang menyuruh jika bayaran bisa mereka dapatkan dan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan di dalam penjara. Hal itu dilakukannya seolah seperti ingin membela Yun yang memang terlihat sangat polos dan tak ingin hal buruk terjadi pada napi baru itu. Di dalam selnya, keterpurukan nampak masih belum bisa dihilangkan dari diri Yun. Ia bahkan kembali tak mau makan meski ia sendiri begitu kelelahan setelah bekerja. Hal itulah yang nampaknya telah menggugah perasaan Seunjae untuk mulai memberikan nasihatnya lagi kepada Yun. Ia mengungkapkan bahwa dulu anaknya pernah ditabrak dan dibunuh oleh seorang supir yang sedang mabuk. Meski akhirnya supir itu sempat menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya, namun tampaknya hal itu sudah terlambat. Seunjae yang keburu murka malah terlanjur membakar rumah supir itu, yang tanpa disadarinya juga ternyata telah merenggut nyawa 5 anggota keluarga dari si sopir itu. Karena aksinya itulah, maka Seunjae harus mendekam di penjara dengan menjalani hukuman seumur hidup. Seunjae pun memberikan sarannya agar Yun bisa tetap mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan apa yang ia pendam selama ini, entah dengan menulis surat, berdoa, atau hal lainnya yang bisa membuat perasaannya menjadi lebih baik. Tak lama kemudian, Seunjae pun kembali ke alas tidurnya untuk melanjutkan istirahat di malam itu. Berbeda dengan Yun, ia yang baru saja mendengar nasihat tersebut lalu mulai mencurahkan perasaannya dengan menulis surat yang ditujukan kepada ibunya. Secara ajaib, nasihat yang diberikan Seunjae tadi malam nampaknya telah memberi dampak besar pada Yun. Napi baru itu tiba-tiba saja begitu bersemangat, bahkan ia dengan rajin membersihkan lantai di sel mereka. Di hari itu juga, Yun mulai mencoba pekerjaan barunya. Tidak lagi di bengkel, melainkan ia memilih untuk mengerjakan kayu bersama dengan napi lainnya. Entah karena efek dari nasihat Seunjae atau memang suasana yang berbeda, Yun jelas nampak lebih menikmati pekerjaannya saat ini dengan menangani produksi berbagai barang dari material kayu. Sejak saat itu juga perubahan terus terjadi dalam diri Yun. Ia yang awalnya begitu tertutup dan terus dirundung kesedihan, kini perlahan mulai bisa menerima keadaan dan melalui hari-harinya dengan kehidupan di dalam penjara. Di hari berbeda, Yun yang mulai bisa bergaul dengan teman satu selnya, tiba-tiba kedatangan pengunjung yang ternyata adalah ibunya. Pertemuan ibu dan anak itu pun menjadi momen yang mengharukan. Tangisan air mata keduanya benar-benar tak bisa terbendung. Terlebih sang ibu juga sudah mulai bisa berbicara meski tak banyak kata dan masih terbata-bata. Namun sayangnya momen pertemuan itu tak bisa berlangsung lama. Sang ibu pun harus segera meninggalkan Yun yang masih terus menjalani kehidupannya di dalam penjara. Keesokan harinya, suasana sel tak lagi terlihat seperti biasanya. Karena kali ini Yun yang biasanya mengawali hari dengan membersihkan sel malah harus terbaring tak berdaya, menyusul kondisinya yang tengah sakit.
Karena hal itulah Yun pun segera dibawa petugas ke ruang medis. Kemudian di ruang medis, Yun yang sudah mulai sedikit membaik malah dibuat semakin syok. Karena ternyata ia diketahui tengah hamil yang membuat kondisinya menjadi sakit-sakitan. Mendengar penjelasan tersebut, napi baru itu pun langsung berontak dan berlarian tanpa arah. Seolah tak terima dengan kondisinya saat ini dan ingin segera keluar dari penjara. Namun sial baginya, aksi tersebut malah dinilai sebagai upaya untuk kabur. Dan alhasil Yun pun harus menjalani hukuman di ruang isolasi. Kabar soal kehamilan Yun dengan cepat terdengar oleh teman-teman satu selnya, yang semakin membuat mereka menaruh simpati lebih besar pada sosok napi baru itu. Namun tidak dengan Kyung Sok yang masih saja bersikap dingin pada Yun. Bahkan sikapnya itu sempat memancing kemarahan napi bernama Lira yang sempat akan menyerangnya. Namun berhasil dihentikan oleh Sun Jae. Seolah tak tega dengan kondisi yang menimpa Yun, Sun Jae lalu menghampiri Yun dan membawanya kembali ke sel mereka. Di dalam selnya, keributan kembali terjadi antara Kyung Sok dan Lira setelah napi berambut cepak itu mencoba untuk menggugurkan kandungan dari Yun. Sontak saja hal itu pun memicu kemarahan Lira yang berujung pada dihukumnya kedua napi itu. Kondisi Yun nampaknya telah benar-benar hancur. Tidak hanya secara mentalnya saja, tetapi kondisi fisiknya pun terus menurun dan diperparah dengan sikapnya yang masih enggan untuk makan. Kondisi itulah yang membuat Yun malu untuk bertemu dengan ibunya yang saat itu kembali mengunjungi penjara. Perlahan meski masih belum bisa kembali seperti sebelumnya, namun Yun mulai menjalani pekerjaannya kembali dengan baik. Bahkan hal itu juga yang membuat petugas sipir menempatkannya untuk mulai bekerja di divisi keamanan. Terlebih kondisinya yang tengah hamil jelas sangat tidak cocok jika harus bekerja berat di bengkel. Hari-hari pun dilalui Yun dengan bekerja di divisi keamanan. Namun tampaknya pekerjaan yang lebih mudah tetap saja memberatkan napi baru itu. Hingga pada suatu ketika ia pun merasakan nyeri yang luar biasa. Alhasil Yun pun segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa bayi di dalam kandungan Yun sangatlah kecil. Meski bayi itu dinyatakan sangat sehat. Dokter juga menyebut jika kondisi semacam itu biasanya terjadi karena psikologi si ibu yang menolak adanya janin dalam kandungannya. Mendengar penjelasan tersebut, kepala sipir yang saat itu bersama Yun lantas menawarinya makanan apapun asalkan napi baru itu lebih bersemangat untuk tetap hidup dan menjaga bayi dalam kandungannya. Secara mengejutkan, Yun tiba-tiba menjawab tawaran kepala sipir dengan menyebut jika dirinya hanya menginginkan kue beras ketan. Setibanya di sel, kabar tentang kondisi janin di perut Yun pun sontak membuat semua teman selnya khawatir. Hingga memaksa napi baru itu untuk lebih banyak beristirahat. Termasuk tidak memberinya kesempatan untuk sekedar bersih-bersih di ruangan sel. Tak hanya itu, perhatian yang luar biasa juga ditunjukkan oleh teman satu selnya yang langsung menawarinya makanan ketika mendengar perut Yun berbunyi. Sementara itu, Kyung Sok yang sedang bekerja di bengkel tiba-tiba dihampiri oleh seorang petugas sipir yang memberitahu jika ayahnya telah tiada, menyusul kecelakaan kerja yang dialaminya. Karena hal itu juga, maka Kyung Sok pun dikabarkan akan memperoleh warisan dari mendiang ayahnya senilai $8.000 atau sekitar 120 juta rupiah. Di hari yang berbeda, persidangan ulang atas kasus Yun pun digelar. Namun tidak seperti sebelumnya, di mana Yun hanya diam tanpa memberikan pembelaan sama sekali. Kali ini ia justru mulai berani bersuara dengan menceritakan tentang apa yang pernah dialaminya. Usaha itu pun akhirnya membuahkan hasil manis dengan pemotongan masa hukuman yang awalnya 5 tahun hanya menjadi 1 tahun saja. Sejak saat itu juga suasana di sel Yun mulai terasa lebih hangat. Keakraban di antara mereka pun terjalin begitu nyata. Terlebih Kyung Sok saat ini juga mulai bisa bergaul dengan baik tak seperti sebelumnya. Perhatian tidak hanya diberikan oleh teman satu selnya saja. Kepala sipir juga nampaknya benar-benar menaruh perhatian lebih pada Yun. Terbukti dari kue beras ketan yang diberikannya sesuai dengan keinginan napi itu tempo lalu.
Bahkan kepala sipir juga memberi vitamin pada Yun demi menjaga kesehatan napinya itu. Tak cukup sampai di situ, perhatian luar biasa juga dilakukan oleh teman-teman satu sel Yun yang rela tak tidur setiap malamnya secara bergantian, hanya untuk membuatkan kejutan pada napi muda itu. Mulai dari gambar bunga kosmos di toilet hingga mencuri beberapa jemuran napi lainnya untuk dibuat menjadi pakaian bayi. Bahkan Kyung Sok pun yang selama ini terlihat sangat cuek sampai membuatkan mainan bayi untuk Yun. Hal yang sama juga dilakukan oleh para sipir yang diam-diam turut mendukung aksi dari napi tersebut. Termasuk kepala sipir yang lebih memilih untuk membersihkan meja kerjanya sendiri agar tidak merepotkan Yun. Singkat cerita, perut Yun pun sudah semakin besar seiring dengan bertambahnya usia kehamilannya. Hingga pada akhirnya ia yang sedang sendiri di dalam sel mulai merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Bukannya segera meminta pertolongan, napi itu malah dengan cepat mengambil tumpukan surat yang ia buat dengan menaruhnya di jendela sel seperti biasanya. Ia juga segera meraih obat-obatan yang selama ini ternyata telah ia simpan dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang sangat banyak. Ternyata tujuannya adalah agar ia bisa mengakhiri hidupnya sendiri bersama si bayi dalam perutnya. Hingga kemudian tubuhnya pun tak kuasa menahan rasa sakit itu yang membuatnya tak sadarkan diri. Tak berselang lama, teman-temannya pun mulai berdatangan setelah selesai dengan pekerjaannya masing-masing. Sontak mereka pun langsung dibuat heboh dengan temuan tubuh Yun yang tergeletak di dalam selnya dengan kondisi ketuban yang telah pecah. Di ruang medis, dokter dan perawat dibuat kewalahan karena kondisi bayi yang sulit keluar. Terlebih Yun yang masih belum sepenuhnya sadar juga tak memungkinkannya untuk bisa mendorong bayi itu. Di waktu yang sama, tumpukan surat yang sempat diselipkan Yun di jendela sel ternyata malah ditujukan untuk teman-teman satu selnya sendiri. Dalam surat itu, Yun mengungkapkan perasaannya dan berterima kasih pada teman-teman satu selnya karena telah banyak membantunya selama di penjara. Seolah menegaskan jika selama ini Yun memang diam-diam telah merencanakan aksi untuk mengakhiri dirinya sendiri. Berita tentang kondisi Yun akhirnya juga didengar oleh ibunya yang langsung mendatangi rumah sakit tempat Yun dirawat. Tangisan pun pecah ketika sang ibu mendapati kondisi Yun yang saat itu masih terbaring sakit dan tak sadarkan diri. Di akhir film, nampak Yun yang mulai bisa menggerakkan tangannya bersamaan dengan ditampilkannya bayangan keluarga kecil yang nampak bahagia. Lalu terlihat juga ibu Yun yang tengah merapikan pakaian di rumahnya dengan sebuah kartu identitas pegawai pemerintahan yang seolah menegaskan jika Yun saat ini akhirnya berhasil mewujudkan cita-citanya sebagai pegawai negeri. Dan film pun berakhir. Walaupun film ini menggantung di akhir cerita, namun yang pasti Yun dan bayinya selamat. Bayinya dirawat atau diadopsi oleh keluarga lain. Dan Yun saat ini telah menjadi pegawai negeri sesuai dengan impiannya. Dan nasib teman satu sel Yun tidak diketahui di akhir cerita. Namun sepertinya mereka masih menjalani hukuman di penjara sampai akhirnya mereka pun bebas. Kecuali Seonjae. Terima kasih buat sobat mantap yang telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.